sampai 90 tahun. Kita aja jangankan 65 ya, di bawah 65 aja kita udah banyak kehilangan teman-teman, kehilangan keluarga yang telah meninggal, kehilangan orang-orang yang di sekitar yang kita cintai. Jadi kalau kita masih bertahan usia 65 sampai 90 itu udah bagus banget. Berarti Allah memberikan kita diberikan waktu untuk kita selalu tetap beribadah kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini, di usia 65 atau 90 kalau manusia itu masih sehat, itu bisa dikatakan dia ibaratnya bisa menjaga fisik dan jiwanya dengan baik. Berarti dia termasuk yang juara lah, ibaratnya juara dalam dari sekian banyak manusia yang mungkin banyak ya orang yang meninggal muda karena sakit atau karena musibah kecelakaan dalam perjalanan atau apapun. Tapi kalau di usia 65 sampai 90 dia dikasih masih dikasih umur panjang, itu berarti bagusnya. Apalagi kalau dalam waktunya itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan tugas-tugasnya lah yang ada di dunia ini dengan baik sampai tuntas. Nah, jadinya di usia 65-90 kan banyak tuh rentan kita penyakit. Kita juga udah gak bisa nih makan terlalu enak-enak karena gigi kita juga udah ompong, terus badan kita juga gak sekuat muda lagi gitu ya. Mungkin kita harus lebih banyak bisa membaca kesehatan. Jadi kolesterolnya berapa, jadi memang itu harus kita bisa baca nih, sering-sering ke dokter, baca-baca tentang pemeriksaan data fisik kita melalui kita ke rumah sakit gitu ya, cek kesehatan. Dan di situ kita harus jangan, pertama usia 65-90 jangan terlalu banyak kita sendiri gitu ya, lebih banyak kita bergaul dengan alam sekitarnya, junior dan senior dan juga teman-teman sebaya terutama. Jadi kita bisa tahu nih siapa yang masih hidup nih di usia kita, di usia 65 atau enggak di 90. Dan ibaratnya jika kita masih diberikan kesehatan tuh sangat bagus sekali dan ibaratnya bagus lah pokoknya ya. Jadi banyak penyakit-penyakit yang akan rentan di usia 65-90. Jauhi ibaratnya terlalu banyak tekanan dalam kehidupan, terutama dalam keluarga ya. Jadi kita harus egois nih, mementingkan diri kita sendiri. Jadi bukan jadi ibaratnya kita kan udah ngerjain tugas nih, kerja keras di usia muda. Jadi di usia kita udah tua, kita udah nggak mau terlalu banyak beban berat. Jadi kita ibaratnya tinggal memaintain aja tugas-tugas kita yang pernah dilakukan waktu kita masih muda dulu, jadi usia 90. Terus udah gitu jaga paru-paru, jaga ginjal kita, jaga mata kita. Biasanya tuh banyak di usia 65 yang udah sakit katarak, glaukoma. Terus mereka nggak menjaga kesehatan, mereka terlalu main banyak-banyak debu kali ya, jadi atau faktor eksternal lain yang menyebabkan mereka kena saraf matanya. Terus juga kita harus sering berdoa kepada Allah. Kalau saya sih setiap perjalanan waktu itu saya selalu kalau bisa khatam ya. Setiap tahun itu misalnya target 5 kali atau enggak tambah 7. Jadi setelah kita udah tua, kita mempunyai jiwa yang sehat dan tubuh yang sehat. Karena semua itu tidak bisa kita dapatkan ketika kita sendiri aja nih, tanpa bantuan Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keselamatan dalam kesehatan, keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Jadi kita harus punya target-target setiap tahun itu kita harus, kalau untuk agama Islam itu targetnya khatam berapa kali gitu ya. Terus kalau bisa menghafal Al-Quran jika nanti kita kalau udah usia tua, mata kita udah nggak bisa lagi. Jadi kita cuma bisa ibaratnya membaca hafalan-hafalan dulu waktu kita masih muda. Jadi kita harus lebih banyak karena penting, karena cobaan-cobaan itu datangan dari eksternal ya, kita nggak tahu ya, ada yang dibegal lah di usia 65-90, ada yang kena dari faktor internal keluarganya lah. Jadi kita harus minta keselamatan, perlindungan dari yang pemilik bumi ini,
ke Tuhan. Itu kita tiap hari harus merapat nih. Kalau untuk agama Islam kan kita sehari 5 kali sholat, ditambah lagi kita duha, tahajud, dan membaca Al-Quran sampai hayat hidup kita. Jadi untuk apa? Untuk keselamatan. Karena kan kita kalau udah tua ya, kalau untuk membaca itu agak susah, makanya kita kalau di muda itu